LPD Desa Adat Sading menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ tahun buku 2019 dalam rapat pertanggungjawaban LPD Desa Adat Sading tahun 2019 di Wantilan Desa Adat Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. LPD yang berdiri sejak 20 April 1991 ini berhasil membukukan laba sebesar 1.447.751.488 rupiah. Pemucuk LPD Desa Adat Sading Ineng Aswitra dalam laporannya menyampaikan laba LPD Desa Adat Sading sebesar Rp1.447.751.488. Laba tersebut dibagi 60% untuk cadangan umum sebesar Rp868.651.088, 20% untuk dana pembangunan desa sebesar Rp289.550.200, 10% untuk jasa produksi sebesar Rp144.775.100, 5% untuk dana pembinaan dan 5% untuk dana sosial yakni masing-masing Rp72.387.550. Untuk aset LPD Desa Adat Sading sampai saat ini sebesar 48 miliar dengan asumsi dana masyarakat kurang lebih 40 miliar dan kredit hanya 22 miliar rupiah. Rapat pertanggungjawaban LPD rutin digelar setiap tahun. Namun sebelumnya telah diawali dengan rapat bersama Badan Pengawas dan Berdesa Desa Adat Sading. Begitu LPJ disetujui, berlanjut digelar prarat dengan para prajuru adat. Setelah itu dilaksanakan rapat pertanggungjawaban melibatkan masyarakat, Panca Tanda, Badan Pengawas, Lurah Sading, Klien Desa Adat, Prajuru Adat, Dinas, Jero Mangku, Trikayangan, dan Pecalang. Dalam rapat membuka ruang untuk tanya jawab. Setiap tahunnya terdapat peningkatan aset dan dana masyarakat yang tersimpan. Dari tahun 2005, LPD terus mengalami perkembangan. Masyarakat berperan serta dan percaya terhadap pengelolaan LPD. LPD Sading sampai saat ini sebesar 48 miliar. Dengan asumsi dana masyarakat kurang lebih 40 miliar. 40 miliar, cuma dana yang terserap oleh masyarakat masih di bawah, yaitu dalam bentuk kredit hanya 22 miliar. Jadi masyarakat kalau kita pertimbangkan dari aset dan dana masyarakat yang tersimpan, kita menilai masyarakat itu sudah sejahtera karena dana masyarakat banyak yang tersimpan di LPD. Klien Desa Adat Sading Ikoto Sudiarsa mengatakan, LPD merupakan satu-satunya baga usaha paduan Desa Adat di Sading. Keberadaan LPD terus ditata agar lebih maju sehingga mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Sebagai Ketua Badan Pengawas, pihak yang melaksanakan pengawas secara rutin. Secara kebetulan, Badan Pengawas yang baru dibentuk setahun terakhir diisi oleh orang-orang perbankan. Mereka dipilih secara transparan melalui proses seleksi. Pada saat prarat, pengurus dan karyawan LPD sudah diberikan argumentasi dan masukan apa yang harus dilakukan untuk tahun berikutnya. Sudiarsa berharap LPD terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti yang juga menjadi harapan masyarakat. Sebagai contoh, laba yang di tahun 2019 berhasil tercapai 1,4 miliar rupiah lebih, meningkat dari tahun 2018 sebesar 1,3 miliar rupiah lebih. Pihaknya mendorong pengurus dan karyawan LPD terus melakukan inovasi agar memiliki daya saing. Nah, saya perbandingkan 2018 kemarin, laba yang didapatkan oleh LPD Sading adalah 1,3 miliar lebih. Tahun sekarang ada peningkatan menjadi 1,4 miliar lebih. Jadi ada peningkatan. Inilah harapan-harapan dari masyarakat. Nah, kami selaku Badan Pengawas dan prajuru semuanya mengharapkan ada inovatif-inovatif dari pengurus LPD karena daya saing jasa perbankan, jasa keuangan yang ada saat ini cukup banyak daya saing yang masuk ke wilayah Desa Adat Sading. Khususnya saya mengarahkan selaku Bendeso dan Ketua Badan Pengawas, semua karyawan LPD harus ada inovatif. LPD Desa Adat Sading memiliki program sosial kemasyarakatan, antara lain memberikan santunan untuk masyarakat yang meninggal, serta membantu generasi muda dalam upaya penggalian dana. Misalnya untuk membuat ogoh-ogoh atau kegiatan ulang tahun seketuruna. Agar bisa menggunakan LPD sebagai mitra kerja dalam melaksanakan suatu kegiatan, bagi para nasabah disiapkan pula gebyar undian LPD, masing-masing untuk tabungan, kredit, dan deposito, yang hadiahnya dibagikan pada saat penyampaian LPJ. Gebyar undian dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor Scoopy sudah berjalan hampir 5 tahun. Menariknya, hadiah lain yang dibagikan adalah sepeda motor listrik ramah lingkungan untuk mendukung Pergub nomor 49 tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan motor listrik berbasis baterai. Total nilai hadiah yang diberikan mencapai 75 juta rupiah. Indrawan